Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Fahreza Abdillah NIM 09 dan anggota kelompok saya Rizky Galih Prehati NIM 07 dan juga Intan Rahayu NIM 13 yang ingin menjelaskan materi mengenai etnografi dan masalah keanekaragaman sosial budaya. Untuk yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian etnografi. Etnografi berasal dari kata etnos yang artinya suku bangsa dan grafien yang berarti mengukir, menulis, menggambar. Jadi, etnografi adalah tulisan, deskripsi, atau penggambaran mengenai suatu suku bangsa tertentu. Suatu suku bangsa tertentu terdiri dari manusia-manusia laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Suatu suku bangsa juga tentu memiliki adat istiadat atau budaya tertentu. Yang selanjutnya, tujuan dari kajian etnografi adalah untuk memahami isu yang dikaji dari kacamata kumpulan atau budaya tertentu. Kajian etnografi berusaha untuk menambah pengetahuan mengenai suatu budaya atau mengenal pasti corak interaksi sosial dan membangun suatu penafsiran yang menyeluruh terhadap sesuatu masyarakat atau institusi sosial. Untuk yang kedua, yaitu tentang kerangka etnografi. Dalam penelitian etnografi, hasil-hasil pengamatan dan wawancara biasanya dituangkan dalam catatan yang disebut dengan field notes. Catatan-catatan dalam bentuk field note ini nantinya diolah sehingga menjadi suatu karangan deskripsi yang dikenal dengan karangan etnografi. Karangan etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa. Untuk memperinci unsur-unsur kebudayaan dari suatu suku bangsa biasanya disusun menjadi kerangka etnografi. Kerangka tersebut dibagi menjadi beberapa bab dalam buku etnografi. Adapun tata urutan kerangka etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Dalam menguraikan lokasi atau tempat tinggal dan penyebaran suku bangsa yang menjadi pokok deskripsi etnografi, perlu dijelaskan ciri-ciri geografisnya, yaitu iklimnya, sifat daerahnya, suhu, dan juga curah hujannya. Yang kedua yaitu asal mula dan sejarah suku bangsa. Etnografi sebaiknya juga dilengkapi dengan keterangan asal mula dan sejarah bangsa yang menjadi pokok deskripsinya. Dalam mitologi suatu suku bangsa biasanya terdapat dongeng-dongeng suci mengenai penciptaan alam, penciptaan dan penyebaran manusia oleh dewa-dewa dalam religi asli suku bangsa yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa dan sistem perlambangan manusia untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dalam sebuah karangan etnografi, memberikan deskripsi tentang ciri-ciri terpenting bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan, serta variasi-variasi dari bahasa tersebut. Untuk yang keempat, yaitu mengenai sistem teknologi. Bab tentang teknologi atau cara memproduksi, memakai, dan memelihara segera peralatan hidup suatu suku bangsa dalam kerangka etnografi. Cukup dibatasi pada teknologi tradisional. Teknologi tradisional minimal terdiri dari 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik masyarakat pedesaan yang hidup dari masa pertanian, yaitu mengenai alat-alat produksi, senjata, wadah, alat-alat untuk menyalakan api, makanan, minuman, bahan ramuan, obat-obatan, dan perhiasan, tempat berlindung, dan perumahan, dan juga untuk yang terakhir mengenai alat-alat transportasi. Untuk yang kelima, yaitu mengenai sistem mata pencaharian. Seorang peneliti antropologi menaruh perhatian terhadap sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi.
terbatas pada sistem-sistem yang bersifat tradisional saja, seperti berburu dan meramu, berternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam, menetap dengan irigasi. Untuk yang keenam, yaitu mengenai organisasi sosial. Setiap masyarakat mempunyai organisasi sosial yang mengatur adat istiadat seperti sistem kekerabatan, sistem pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan agama, dan yang lain-lain. Untuk yang ketujuh, mengenai sistem pengetahuan. Kerangka etnografi mengenai sistem pengetahuan meliputi teknologi dan kepandaian suatu suku bangsa dalam hal tertentu. Misalnya pada masyarakat nelayan, bagaimana mengetahui musim-musim berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai atau ke hilir sungai, dan alat-alat apa yang diperlukan untuk menangkap ikan. Cabang-cabang pengetahuan ini dibagi berdasarkan beberapa pokok. Perhatiannya, di setiap suku di dunia biasanya mempunyai pengetahuan tentang alam sekitar, alam flora, alam fauna, zat-zat bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, ruang dan waktu. Untuk yang kedelapan yaitu mengenai kesenian. Bab tentang kesenian dalam etnografi meliputi bagaimana suatu suku bangsa menghasilkan benda-benda seni dan teknik pembuatannya. Apabila seorang peneliti ingin mengisi bab mengenai kesenian dalam etnografi, maka sebaiknya ia berpedoman kepada suatu kerangka baku mengenai lapangan khusus kesenian. Untuk yang kesembilan, itu mengenai sistem religi. Religi telah menjadi bagian penting tulisan etnografi dari suatu suku bangsa. Sistem religi dalam kebudayaan dimaksudkan untuk memelihara emosi keagamaan di antara pengikut-pengikutnya. Dengan demikian, emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi bersama dengan tiga unsur lainnya, yaitu mengenai sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan suatu umat yang menganut religi itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang problematika keragaman masyarakat. Keragaman masyarakat kita merupakan kekayaan yang bangsa Indonesia miliki. Hal ini juga bisa menjadi daya tarik bangsa lain untuk berkunjung ke Indonesia. Lalu, letak geografis dan keindahan alam yang Indonesia miliki itu juga merupakan suatu daya tarik bagi bangsa lain untuk berkunjung. Nah, karena keragaman Indonesia ini berdampak pada dua hal, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, integritas nasional, memperkaya khasana budaya nasional, hingga menjadi sarana untuk memajukan pergaulan di antar suku, budaya, agama, dan golongan. Lalu, permasalahan atau dampak negatifnya, yang pertama ada munculnya konflik pada masyarakat, yang kedua hadirnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang selalu berpegang pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, terkait tradisi, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentris, yaitu pandangan yang memandang suku bangsa sendiri jauh lebih baik daripada bangsa lain. Yang keempat, terjadinya fanatisme berlebihan, yaitu menganggap keyakinan sendiri lebih benar secara berlebihan dan menyalahkan keyakinan lain. Kemudian, untuk dampak negatif ini mendominasi dalam masyarakat dan memicu jenis konflik sosial lainnya ada 4. Yang pertama, konflik antar suku. Konflik ini melibatkan suku satu dan suku lainnya. Yang kedua, ada konflik antar agama. Yang ketiga, ada konflik antar rasa, mayoritas dan minoritas itu. Yang keempat, ada antar golongan, yaitu pribumi dan non-pribumi.
Yang selanjutnya yaitu solusi pemecahan masalah keragaman di masyarakat. Keragaman budaya di suatu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Tentu saja hal tersebut bisa terjadi apabila keragaman kebudayaan tersebut tidak dikelola dengan tepat. Hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India, Filipina, dan Indonesia, setiap saat dapat timbul konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap masalah ataupun konflik yang terjadi dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi pemecahan masalah keragaman di masyarakat dapat dilakukan secara preventif, represif, dan kuartif. Nah, yang pertama yaitu preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi, seperti mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu represif, yaitu upaya mengatasi pada saat atau setelah terjadinya masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kuartif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalkan pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Nah, adapun tahap beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat diterapkan guna mengatasi kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang pertama itu adalah masalah konflik antar etnis, yaitu sesuatu dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain di sekitarnya. Tanpa kehadiran orang lain, manusia tidak akan berarti apa-apa. Kondisi ini akan berakibat terjadinya interaksi sosial antar manusia. Perlu disadari bahwa perbedaan yang ada pada setiap suku bangsa mempunyai tata nilai dan tradisi terbuka, mau menerima kebudayaan etnis lain. Yang kedua yaitu masalah konflik antar agama. Pada pandangan fungsional, agama adalah sesuatu yang mempersatukan inspirasi paling luhur, memberikan pedoman moral, serta memberikan ketenangan individu dan kedamaian bagi masyarakat. Yang ketiga itu ada masalah konflik antar mayoritas dan minoritas. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Namun keragaman ini akan menjadi bencana seandainya tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap etnis harus dapat menghargai setiap perbedaan yang ada, karena perbedaan adalah sebuah anugerah, bukan musibah. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada masalah konflik antar pribumi dengan non-pribumi serta perlakuan diskriminatif. Nah, diskriminasi itu mempunyai arti penyangkalan hak-hak suatu kelompok warga negara yang sebenarnya berlaku untuk semua warga negara. Untuk itu harus dihilangkan prasangka buruk, salah paham, dan kebencian, serta menemukan dan mengembangkan nilai-nilai bersama, yaitu nilai kemanusiaan yang mengikat sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, sikap toleransi antar suku bangsa, agama, golongan harus benar-benar dikembangkan. Selain upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik seperti yang disebutkan di atas, masyarakat juga perlu mengembangkan sikap saling menghargai berbagai keragaman yang ada. Masyarakat juga perlu mengembangkan sikap tipus liro atau tenggang rasa, saling menghormati serta saling menghargai antar masyarakat beda budaya. Ingat bangga terhadap kelompok itu adalah hal yang wajar, selama tidak menimbulkan fanatisme yang berlebih dan akhirnya memandang rendah kelompok lainnya. Dalam kehidupan kelompok harus menjaga satu sama lain dan tidak boleh berlebihan dan tidak boleh merendahkan kelompok yang lain. Sikap seperti itu tentunya akan menimbulkan perpecahan. Nah, alangkah baiknya apabila kita menghormati, menghargai budaya daerah lain. Hal ini harus dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan maju serta disegani oleh bangsa lain. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai etnografi dan masalah keanekaragaman sosial dan budaya.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.